Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Putri Maisaroh dengan nomor induk mahasiswa 1051700592. Kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Keuangan Negara. Adapun soalnya itu ada dua. Yang pertama, apa pengertian ruang lingkup dan juga asas daripada keuangan negara? Sedangkan soal yang kedua itu terkait dengan pandemi COVID-19, di mana dalam hal ini pemerintah mengambil suatu kebijakan bahwasanya dana desa diperuntukkan untuk penanganan dan juga pencegahan COVID-19. Apakah hal tersebut telah sesuai dalam perspektif keuangan negara atau belum? Jadi di sini untuk mencapai suatu good governance itu diperlukan adanya pengelolaan keuangan negara yang berdasarkan pada prinsip profesional, terbuka dan juga bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23C. Lalu apakah pengertian daripada keuangan negara itu sendiri? Pengertian daripada keuangan negara itu tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Di situ dijelaskan pada pasal 1 bahwasanya keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik itu barang maupun uang yang dapat dijadikan milik negara berkenaan dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian keuangan negara dalam artian yang luas itu mencakup 3 hal. Yang pertama itu subbidang fiskal, yang kedua subbidang moneter, dan yang ketiga itu terkait dengan kekayaan negara. Sedangkan keuangan negara dalam artian yang sempit itu hanya mencakup subbidang fiskal saja. Selanjutnya, ruang lingkup keuangan negara itu tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal yang kedua, di mana keuangan negara itu meliputi yang pertama hak negara dalam memungut pajak, mengeluarkan dan juga mengedarkan uang dan juga melakukan peminjaman. Yang kedua adalah kewajiban negara dalam melakukan pelayanan umum dan juga membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga itu penerimaan negara, yang keempat itu pengeluaran negara, yang kelima penerimaan daerah, yang keenam pengeluaran daerah, yang ketujuh kekayaan negara dan juga kekayaan daerah, yang kedelapan kekayaan pihak lain yang diambil alih oleh negara terkait dengan penyelenggaraan tugas daripada pemerintahan. Dan yang terakhir itu adalah kekayaan pihak lain yang difasilitasi oleh negara. Adapun ruang lingkup berdasarkan arti keuangan negara dalam artian yang luas itu mencakup APBN, kegiatan sektor perbankan dan lalu lintas moneter, dan juga terkait dengan BUMN. Sedangkan ruang lingkup keuangan negara dalam artian yang sempit itu hanya mencakup penyelenggaraan APBN saja. Selanjutnya terkait dengan asas-asas keuangan negara. Asas-asas keuangan negara itu terbagi atas dua. Yang pertama itu asas lama, di mana asas lama ini mencakup 4 hal. Yang pertama asas tahunan, yang mana asas tahunan ini keuangan negara itu akan selalu direkap dan juga diperbarui dalam setiap tahunnya. Dalam artian APBN itu hanya berlaku pada masa waktu tertentu atau dalam jangka waktu 1 tahun saja, dan pada tahun berikutnya itu akan dilakukan penganggaran yang baru lagi. Dan yang kedua itu adalah asas universalitas, di mana asas ini adalah segala bentuk transaksi itu harus
dituangkan dalam satu dokumen negara secara utuh. Dan yang ketiga itu adalah asas kesatuan, di mana dalam hal ini segala bentuk pengelolaan keuangan negara itu harus dicantumkan dalam satu dokumen negara. Dan yang terakhir itu adalah asas spesialitas, di mana dalam hal ini keuangan negara yang tertulis pada satu dokumen negara tersebut harus ditulis secara rinci dan juga jelas. Selanjutnya itu asas-asas keuangan negara ataupun asas-asas baru keuangan negara itu ada 5 hal. Yang pertama itu asas akuntabilitas berorientasi hasil. Artinya di sini dibutuhkan adanya tanggung jawab yang penuh terkait dengan keuangan negara tersebut. Yang kedua adalah asas profesionalitas, di mana dalam hal ini pemerintah dituntut untuk bersikap profesional dalam menggunakan keuangan negara. Yang ketiga itu asas proporsionalitas, di mana dalam hal ini pemerintah dituntut untuk menggunakan uang negara sesuai dengan porsi dan kebutuhan daripada masyarakat. Selanjutnya itu adalah asas keterbukaan, di mana dalam hal ini masyarakat itu memiliki hak untuk mengetahui terkait dengan pengelolaan keuangan negara tersebut. Dan yang terakhir itu adalah asas pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK yang bersifat mandiri dan juga bebas. Dalam artian BPK itu dapat melakukan pemeriksaan keuangan secara bebas dan juga tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan kedua terkait dengan kebijakan pemerintah yang mengalokasikan dana desa untuk kepentingan pencegahan penyebaran daripada virus COVID-19. Menurut saya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini telah sesuai dengan perspektif keuangan negara. Mengapa demikian? Karena keuangan negara itu diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dan dasar pemikiran daripada undang-undang itu sendiri itu adalah tujuan negara yang terdapat pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jika disimpulkan di situ tujuan daripada negara itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, masyarakat itu merasa diresahkan dan perekonomian daripada masyarakat itu terganggu. Oleh karenanya, masyarakat membutuhkan bantuan daripada pemerintah. Masyarakat membutuhkan topangan daripada pemerintah itu sendiri. Sehingga menurut saya pengalokasian dana desa yang dilakukan untuk menjalankan program padat karya tunai dan juga untuk pencegahan virus COVID-19 itu sudah sangatlah tepat. Di mana dalam program padat karya tunai itu sendiri, pemerintah menghimbau untuk setiap pekerja yang ikut serta dalam program padat karya tunai itu diupah harian. Artinya mereka akan mendapatkan upah setiap mereka mengikuti program padat karya tunai itu sendiri. Namun pemerintah juga menghimbau kepada pemerintah desa untuk tetap mengikuti instruksi daripada gugus penanganan COVID-19, bahwasanya dalam melakukan program tersebut harus tetap memperhatikan jarak antar satu orang dengan orang yang lainnya itu minimal 1,5 sampai 2 meter. Dan selanjutnya itu dana desa juga dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terkait dengan pencegahan dan juga
penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi pemerintah menghimbau agar di daerah itu dilakukan peningkatan kesehatan terkait dengan pencegahan COVID-19 ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya kemukakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.